Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang mulia Pangeran sinten Khairuddin. Pangeran Khairuddin semoga senantiasa dalam inayah dan riayah Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dan ridha di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita sambung bacaan kita tentang as-suhbah. Tadi malam kita mengkaji tentang dalil suhbah. Suhbah itu maknanya sangat luas, artinya pergaulan. Islam sangat menghancurkan pergaulan itu. Persahabatan, persaudaraan, pergaulan, kemudian keteladanan, peneladanan itu masuk ke dalam makna suhbah. Artinya interaksi kepada orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi intelektual dia, bagi spiritual dia, bagi kehidupan dia, dunia dan akhirat. Itu suhbah, seolah-olah pilar kehidupan ini ya adalah suhbah. Kita sering menyebut kita ini manusia selain sebagai individu juga sebagai makhluk sosial, dan salah satu pilar utamanya makhluk sosial itu adalah pergaulan. Ya, maka dalam Islam sangat memperhatikan makna pergaulan itu, suhbah, karena agama kita adalah karakter agama kita atau kriteria agama kita adalah agama dakwah. Maka sudah barang tentu suhbah adalah salah satu rukun utamanya, salah satu pilar utamanya suhbah. Tanpa suhbah maka Islam tidak dapat dikembangkan dengan efektif, dengan baik. Ya, bahkan sekali lagi bahwa generasi pertama dipanggil sahabat itu ya. Kemudian kita pahami sekarang sahabat sebagai makna teman, sebetulnya ya itu dari karakter agama ini dan juga karakter kehidupan ini adalah bergaul ya, sahabat. Siapa bilang Islam melarang pergaulan? Hanya barangkali Islam karena tadi punya karakter dakwah tadi, menyampaikan hal-hal positif kepada orang, membangun sosial yang baik, masyarakat yang baik. Maka sudah barang tentu setiap individu umat Islam mesti mempunyai kekuatan spiritual setelah intelektual untuk bersama-sama membangun peradaban agama ini sesuai dengan ideologi Islam ya. Ideologi akidah. Karena jika tidak maka masyarakat itu akan dibentuk ya, akan dibentuk oleh karakter-karakter buruk ya, oleh motif-motif buruk gitu, dan itu yang diingkari atau yang dijauhi oleh Islam itu sendiri. Maka pada pembukaan kemarin, suhbah itu adalah merupakan tali Islam ya, yang sangat kuat. Yang dikatakan suhbah adalah salah satu pintu kebaikan yang besar ya, pintu besar. Arti pintu besar itu bahkan pintu paling besar. Artinya bahwa kebaikan Islam masuk melalui suhbah itu sangat besar. Melalui pergaulan itu sangat besar, karena di dalamnya ada keteladanan. Ya. Orang-orang yang sudah matang intelektualnya, matang spiritualnya itu dilarang oleh Islam untuk inizal, untuk bertapa begitu, untuk mengisolir diri. Ya. Itu dikutuk ya, oleh Islam. Namun
ketika masih permula, masih lemah, baik secara intelektual, baik secara intelektual dan secara spiritual terutama, jika lemah maka memang Islam menghendaki agar dia menyiapkan diri untuk menjadi manusia yang lebih membawa pengaruh positif, ya, daripada dia terkontaminasi, terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Ya. Jadi ketika berbicara uzlah di dalam agama itu adalah berbicara tentang seorang yang masih lemah, yang dalam pergaulan tidak memberikan nilai-nilai positif, tidak membangun karakter yang baik, peradaban masyarakat sosial, ya, dan itu menyalahi karakter atau kriteria agama kita, agama Islam, ya, sebagai agama dakwah, ya, agama mengajak kepada kebaikan yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa kuntum khairu ummatin, ya. Di dalamnya ada apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi umat terbaik itu dicapai oleh pergaulan ini, di mana dalam pergaulan itu ada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Nah, maka pemeliharaan individu muslim dan sosial muslim inilah yang mesti dibangun. Jadi khairu ummah seolah-olah di situ ada dua unsurnya itu. Pertama individu, kedua sosial. Artinya setiap individu itu mesti mempunyai dhamir, ya, jiwa yang bersih. Apabila dia melakukan kesalahan, dia sendiri merasa tidak nyaman dan terus ingin merubahnya. Dia sendiri menghukum dirinya, dia sendiri menyiksa dirinya, ya, sebelum disiksa oleh Allah, untuk menghindari kemunkaran dan terus membangun kemakrupan, kebaikan. Nah, apabila setiap individu muslim ini domirnya hidup, ya, maka dia akan menjadi kumpulan masyarakat sosial, ya, yang khairu ummah. Atau jika individunya mati, lemah, ya, individu ummahnya ini dalam arti sosialnya, kita sebut hukum adatnya, hukum masyarakatnya. Ya, orang kan takut dengan hukuman masyarakat itu. Kalau buruk dikecam oleh adat tradisi tersebut, itu menderita sekali, ya. Maka orang menjaga adat, jangan sampai, ya. Mungkin munculnya ide Islam Nusantara dalam rangka menjaga dhamir al-ummah itu. Karena tradisi Islam yang sesuai dengan negeri kita, yaitu tradisi Nusantara kita yang sesuai dengan agama kita, itu adalah sumbangsih daripada agama itu sendiri. Sehingga orang apabila melakukan kesalahan, ya, maka hukum masyarakat itu akan jantung masyarakat itu akan menghukumnya. Dia akan dijauhi, disudutkan, ya, dan mengontrol, ya, individu-individu masyarakat sehingga semua terhindar daripada kemunkaran dan tetap membangun kemunkaran. Dan itu khairu ummah. Tetapi jika domir jiwa individunya rusak, lemah, dan domir, ya, jiwa masyarakatnya lemah, ya tidak jadi khairu ummah. Ya, dan itu bergantung kepada pilar suhbah, pergaulan, ya, pergaulan. Contohnya ada hadis
kuntum khairu ummatin man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa in lam yastati bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi dzalika adaful iman. Ini kan hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kewajiban individu dan kewajiban masyarakat sosial. Apabila kita bicara masyarakat sosial umum, gitu, orang banyak, maka orang banyak itu terdiri daripada individu, terdiri daripada satuan individu. Maka setiap individu wajib memelihara budaya agama ini, Islam ini. Ya. Maka barang siapa yang melihat kemunkaran, falyughayyir biyadihi. Ya. Kemudian wa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati bi qalbi. Ini kan setelah dikatakan oleh Nabi, ya, man ra'a minkum, man kan makna am, ya, siapapun. Ini menunjukkan setiap individu di masyarakat Islam itu berhak untuk merubah kemunkaran, untuk mengontrol masyarakat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan ro'a. Ya, ro'a kan punya makna banyak kan, ro'a itu. Ada melihat, mimpi, meyakini, berpendapat, itu ro'a. Hanya yang dua maf'ul saja ro'a maknanya meyakini. Sebagian ulama mengatakan man ro'a minkum munkaran itu, ya, maf'ulnya dua. Ya. Ada yang mengatakan maf'ul minkum itu maf'ul satu, man ro'a ba'dakum. Man ro'a siapa yang meyakini, melihat dengan yakin, ya orang minkum kepada ba'dakum, munkaran kepada yang munkar. Atau man ro'a minkum min ta'alluq, ya kepada man ro'a, kemudian munkaran maf'ul pertama, ya itu nakirah yang makna am, maka boleh ada sifat yang kedua, munkaran aziman, munkaran yakinan, munkaran, ya, zahiran dan lain sebagainya. Nah kemudian kenapa? Karena ada Nabi menyebut fal yughayyir biyadihi. Ini lamul amr, perintah. Ya, maka hendaklah ia yang melihat kemunkaran itu merubahnya. Lalu Nabi menyebut alat, rubahnya tangan, lidah dan hati. Ini alat, ya, alat mesti merubah. Mesti bagaimanapun tiga ini mesti merubah, jangan tidak merubah. Kalau tidak merubah malah merusak. Itu sebab diakhiri dzalika adaful iman. Secara selintas orang akan mengartikan bahwa yang lemah imannya adalah yang mengingkari kemunkaran dengan hati. Itu bukan. Ya, bukan. Karena bicara tentang alat, maka dzalika adaful iman, dari kata adaf kepada iman ini ada kalimat yang dibuang, yang berkaitan dengan alat. Jadi hati dinyatakan sebagai alat yang kurang efektif asarnya. Imma asarnya atau dia sebagai alat. Karena orang minum boleh diambil dengan tangan hakiki atau dengan kekuasaan, tangan majazi. Dengan lidah, ceramah, menulis, menjelaskan, menerangkan. Nah kalau tidak, ini kan efektif, konkret. Sebagai alat untuk merubah secara logiknya itu memang bisa itu. Tapi kalau dengan hati, apa perbuatannya hati? Amal qalb, yakni al-kurh, tidak menyukai. Nah, karena Nabi menyebutnya sebagai alat merubah, ini tidak menyukainya mesti dapat merubah situasi. Berarti orang yang suka itu, orang yang tidak suka itu mesti menjauh, mesti menghukum dengan diamnya itu. Nah, kalau nyampur, ya hati saya sih tidak suka, tapi kan gak enak kalau nggak nyampur, ini nggak bisa. Karena ada dalil-dalil lain. Ya, ada sebuah hadis, ya, menceritakan tentang zaman Bani Israel. Allah menyuruh untuk, ya, membumi hanguskan atau membalikkan negeri itu, ya, ke atas penghuninya. Lalu malaikat berkata, ya Rabbi, di dalam kampung itu ada orang soleh yang tidak berdosa sampai qayyidaun mulah.
Itu kan apa ya maknanya kok idain mulai itu? Seujung kuku. Ya. Tidak berdosa seujung kuku pun. Allah malah menyuruh balikan negeri itu ke mukanya. Kenapa? Karena dia sama sekali melihat kemunkaran lam yatama'ar qat. Yatama'ar itu tidak menunjukkan muka masam untuk menunjukkan tidak suka. Pakai senyum gitu melihat orang yang munkar, takut karena nggak enak. Dan itu berarti dia memang tidak melaksanakan untuk memelihara masyarakat sosial ini. Ya. Tapi tidak berarti juga di dalam syarah hadis itu detail ya, sangat detail. Tidak berarti juga kita ngelihat orang di kota misalnya di mall berbuat kemunkaran, nah kita mesti ya, tajahum, tama'ur, mesti menunjukkan tidak suka. Kalau emang ngomong nggak berani, apalagi tangan, ya, dan tentunya menjauh. Begitu. Tetapi tiba-tiba ketemu orang itu di masjid, jangan dipermutin, ini adanya di masjid, adanya di tempat ngaji. Wah ini si munkar nih, tidak. Di situ kita senyum. Itulah a'malul qulub namanya. Nah kalau seperti itu maka efektif bisa merubah. Artinya agama banyak mengatur tugas-tugas suhbah, tugas-tugas pergaulan, tugas-tugas peneladanan satu sama lain yang ya, jadi tidak ada Islam itu hidup di Menara Gading begitu terpencil menyendiri, itu orang sakit ya, orang sakit, kecuali memang ada pekerjaan yang berguna untuk ya, masyarakat sosial seperti menulis ya. Dalam sejarah kan dikatakan fuqaha sedikit sekali bergaul dengan orang, muhaddis yang dikatakan istighraq ya, finnas, bergaul kepada manusia, tidur bersama mereka, makan, minum ya, dan masuk kepada kehidupan mereka adalah hum minas sufiyin wal murabbiyin. Gitu. Maka ya, di Nusantara ini ya, pendiri peradaban Islam di Nusantara ini ya orang sufi. Ekonominya, politiknya, budayanya, seninya, sosialnya orang sufi. Karena mereka punya manhaj suhbah itu untuk menciptakan khairu ummah. Ya. Kita sudah baca dalil-dalil suhbah, itu motivasi dari agama untuk bagaimana menjalin pergaulan yang baik, positif, yang produktif ya. Maka sekarang kita membaca asar daripada salafus saleh dan ulama wal amilin, bagaimana komentar mereka, nasihat mereka, pandangan mereka tentang pergaulan ini, suhbah ini. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhi wa 'ulumi sa'ir ibadis salihin fid darain. Wa amma al-athar 'an as-salafis salihin wal 'ulama'il 'amilin fa kathiratun aidan. Wa nadhkuru laka ya akhi syai'an minha. فعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال كل من اتبع طريقة طاعة الحق تعالى لزمتك مودته ومن أحب رجلا صالحا فكأنما أحب الله عز وجل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق تعالى بالأسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار. Nah ini Imam Hasan Basri mengatakan bahwa siapapun yang mengikuti jalan ketaatan kepada Allah, meski lazimat ka mawaddatuh,
mesti kasih sayang Allah itu akan mawaddah, ya. Allah itu akan akan melazimimu, akan menyertaimu, akan datang kepadamu. Ya. Ketika kita mengikuti ketaatan, ya, artinya ketaatan ini thariqah, ya. Wa fil makhtutat ya, la yujad thariqah, tetapi yang dimaksud adalah jalan untuk menuju taat, ya, mesti akan mendapat dukungan, sokongan, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, akan kasih sayangnya. Nah, kemudian barang siapa yang mencintai seorang yang soleh, maka sama dengan mencintai Allah. Ya, karena mencintai mereka adalah mencintai apa-apa yang ma'ruf, ya, dalam agama kita. Kan agama kita menyuruhnya amal ma'ruf, bukan amal khair, amal hasannya. Bahkan kata khair lebih diartikan sosial, ya kan? Tapi kalau ma'ruf, nilai-nilai budaya, moral, ya, spiritual, sesuatu yang ma'ruf fil Quran wal hadis, ma'ruf fil, gitu, sudah menjadi nilai-nilai positif yang dihidupkan, ya, oleh masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Itu ma'ruf, ya, seperti adat tradisi juga kan. Kalau dia nggak kenal dengan satu perbuatan itu, mungkin itu adalah gaya barat, maka akan diingkari. Dan itu tidak ma'ruf indana, ya. Begitu juga kita mestinya mempunyai memahami hukum-hukum agama dan memahami moral agama, sehingga kita membentuk kehidupan kita, nilai-nilai positif itu menjadi sebuah uruf, ma'ruf, tradisi yang jika ada perilaku yang keluar dari situ maka kita ingkari. Nah, kita mencintai mereka orang-orang soleh karena ma'ruf. Maka faka'an nama ahaballah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, kalau tidak ada pergaulan kepada orang-orang yang baik, satu, kedua, tidak ada munajat kepada Allah, doa, tidak ada waktu malam, maka kata beliau, aku tidak suka untuk bertahan hidup di dunia ini. Yang indah seperti juga Sidna Umar bin Khattab, kalau tidak ada waktu malam, saya tidak betah ya. Kita juga sama, kalau nggak ada waktu malam emang nggak bisa tidur, nggak betah, ya. Ya. Hanya yang indah bagi mereka adalah di waktu malam itu mereka bergaul secara rohani, mengikat batin kepada orang-orang. Karena yang bangun di waktu sahur, waktu malam itu ya hanya orang-orang, ya, ahlillah, gitu, ahli safa, gitu. Dia berdiri di waktu malam, dan mereka para ruhaniyun, ya, para muqarrabun, ketika masuk ke waktu malam itu dia bukan masuk kepada waktu yang bersifat hissi, ya, waktu yang bersifat fisik, tetapi yang bersifat ma'ani, rohani, ya. Maka mereka apabila siangnya itu maksiat, tiba-tiba waktu sahur dia bangun mau masuk ke dalam masa yang jernih itu, yang semua ahli sofa, ya, berdiri di hadapan Allah, maka mereka malu untuk ikut sholat malam itu, malu karena membawa dosa, mengotori ruang waktu mereka. Dan itulah waktu yang membuat mereka menjadi kuat berlama-lama, ya, hidup di dunia ini. Tapi bukan berarti bahwa orang soleh itu, kita sering mendengar satu penjelasan yang dimaksudkan untuk mengagungkan orang soleh, tetapi tidak sadar justru itu merendahkan. Ya, sering kita mendengar orang soleh wafat, lalu ada komentar begini, wah, orang soleh udah nggak kuat karena dunia udah rusak maka dia pergi. Loh, justru dia tuh yang mampu mengatasi keburukan dunia ini, gitu. Karena tadi ada orang soleh yang juga
dia punya kelingkungannya. Kedua, ada lingkungan secara maknawi di waktu malam. Nah, kalau tidak ada itu, ya, memang dunia sejak zaman adanya Habil Kabil itu ya memang ada baik, ada buruk dan tidak pernah berubah. Jadi bagaimana orang soleh nggak mengerti ya, realita ini baik buruk, inginnya semua baik, itu mustahil. Ya, itu sesuatu yang mustahil. Karena baik buruk itu mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Ya, artinya yang ada di dunia ini mungkin, baik mungkin, buruk mungkin. Jadi kalau ingin baik saja itu yang mustahil. Itu yang mustahil. Justru orang yang soleh disuruh bergaul. Orang yang kaya mencari orang miskin. Orang yang berilmu mencari orang bodoh. Kenapa tiba-tiba orang berilmu ya tidak sanggup karena banyaknya orang bodoh dia mati loh. Ini kan nyungsang logikanya itu. Ya, kita sering mendengar orang soleh mati karena dunia sudah rusak jadi dia tidak mampu. Ya, terus siapa kalau dia mati? Yang ada adalah ketika Allah mau merusak bumi ini maka dicabut orang soleh. Justru itu dia ya, iktimadnya. Tapi itu kan sebuah tarhib ya, bukan secara real, karena Allah ya, senantiasa mentajalikan ya, wujuduhu wa nuruh ya, selama keburukan itu ada maka kebaikan itu pun tidak akan berhenti dan ada. Nah ini salah gitu. Justru mereka punya komunitas sendiri. Ya semua bidang kan punya komunitasnya sendiri, gitu. Dan mereka hidup ya selama ada komunitasnya itu. Dan selama ada Allah ya ada komunitas baik dan buruk itu tetap ada. Lingkungan baik dan buruk itu tidak ada. Ya. Nah ini ya ada ya, pandangan-pandangan yang justru jangankan menurut agama, menurut akal pun tidak sesuai, tapi karena maksudnya untuk mengagungkan malah jadi merendahkan. Baik. Nah. وقال أيضا لقاء الإخوان ليس يعدله شيئا. وقال أيضا لقاء الإخوان ليس يعدله عندي شيء. وقال مطرف بن الشخير أوثق أعمالي عندي حبي للرجل الصالح. وقال أبو نصر بشر الحافي رحمه الله عليك بصحبة الأخيار إن أردت الراحة في تلك الدار وأن تحسن ظنك بالأشرار وتنفك من رق الأغيار. Ini apa etika-etika suhbah ini semua. Ya, Imam Syafi'i melanjutkan ucapannya tadi bahwa pertemuan dengan ikhwan, ya, dengan ikhwan artinya dengan saudara seagama yang seakidah itu tiada menyamai menurutku bagiku itu sesuatu apapun, nggak ada. Ya. Liqaul ahbab. Ya. Itu tidak ada yang menyamai keindahannya di dunia ini menurut Imam Syafi'i selain liqaul ikhwan. Kemudian Syekh Mutfarif Asy-Syikhir beliau berkata bahwasanya amal yang paling kuat ya, menurutku adalah mencintai orang soleh. Ya, karena suhbah itu ruhnya kudwah, ya, kudwah. Dan kudwah itu adalah bagaimana mengambil, mewarisi, meneladani, meniru. Karena kita memang punya jiwa peniru, itu sudah kudrat, ya, sudah kudrat manusia itu meniru. Nah maka sarana untuk mengambil
mewarisi, meneladani sifat orang lain itu ya cinta. Ya, cinta itu sarana yang tercepat. Orang cinta kepada sesuatu apapun mesti karakter kekasihnya itu baik buruknya akan ya, mempengaruhi si pencinta itu dengan cepat. Dan subah itu ruhnya adalah kudwah. Ya. Kudwah, suhbah, mahabbah, ukhuwah itu adalah maknan wahid dalam istilah agama. Ya. Nah, maka amal yang paling kokoh, kuat itu adalah mencintai orang soleh. Dan bahwa kemudian Sidi Abu Nasr Al-Hafi, beliau juga menganjurkan untuk bersuhbah kepada orang-orang pilihan akhyar, orang-orang baik. Jika di dunia ini kita ingin nyaman ya, di dunia ini, maka bersahabatlah, menjalin tali kasihlah kepada orang soleh. Karena orang soleh adalah orang yang memandang segala sesuatu positif. Ya. Mereka tidak memperrumit perkara, la yastaksir gitu, tidak memperrumit perkara, juga tidak ya, banyak menyalahi ya, orang lain. Gitu. Maka kita akan nyaman. Dan sebaliknya juga tetap berbaik sangka dengan orang-orang buruk. Ya. Bahkan membebaskan diri dari penghambaan oleh selain Allah, kepada selain Allah, penghambaan kepada selain Allah. Kita tidak boleh punya jiwa bergantung ta'alluq kepada apapun. Ta'alluq kepada istri, ta'alluq kepada suami. Ya. Saya baru menyadari bahwa saya sering ninggal istri itu nyaman-nyaman aja. Begitu ditinggal istri, Allah menderitanya bukan main. Itu ta'alluq berarti sama istri itu, seorang lelaki itu. Ya, seperti bayi sedang disapih tuh. Allah. Ya. Luar biasa. Ya, wanita itu luar biasa. Kang Ali kalau istrinya nggak ada, hancur tuh restorannya tuh. Hancur restorannya itu. Ya, bukan restorannya, rumah-rumahnya hancur semua. Kang Alinya juga berantakan. Ya, itu ta'aluk kita kepada. Ya, sono siji pisan ya wis ta'aluk ke pog. Ya. Nah, ini berbaik sangka kepada orang buruk itu akhlak, dan itulah etika suhbah. Kita hanya bergaul kepada orang untuk mengambil nilai positif dan menutup mata dengan keburukannya, karena kita tidak ada urusan dengan itu. Karena keburukan kita punya, yang nggak punya kebaikan itu yang kita cari itu kebaikannya. Lihat, secara tabii manusia, katakan begini, orang bersaudara misalnya 7, 10, 6, mesti yang punya jiwa yang lebih sempurna itu mesti si bungsu tuh. Karena dia lebih melihat pelajaran, mengambil pelajaran dari yang tua-tua itu. Itu juga kalau yang pandai mengambil pelajaran. Ya, artinya kesempatan untuk mengambil nilai-nilai positif kepada orang, ya, itulah ya, cara bersosial yang benar, suhbah yang benar. Ya. Buktinya kita menikah dengan suami, dengan perempuan ya, atau suami istri lah katakan itu, mesti satu sama lain ya, saling mencuri karakter satu sama lain tanpa disadari. Ya. Nah, oleh karena itu orang mesti punya kesadaran yang tinggi lah terhadap pergaulan manusia itu. Dan tasawuf salah satu manhaj utamanya adalah suhbah. Ya, katakan manhaj tasawuf ini pertama az-zikr, kemudian al-mujahadah, kemudian as-suhbah. Pendidikan rohani, tarbiyah ruhiyah ya, untuk mencapai makomat itu di dalam tarekat cuma 3 itu anunya, pilarnya itu, tiangnya itu cuma 3, zikir, mujahadah, dan suhbah. Maka tasawuf identik dengan 3 itu.
Tarekat itu identik dengan zikir, identik dengan mujahadah, identik dengan suhbah. Tapi kalau orang merasa 3 itu kebanyakan, mau dibuang 1, ya, itu yang dibuang itu zikir yang pertama. Ya. Maka mujahadah masih lebih kuat dengan. Kalau mau 1 itu yang dibuang mujahadah, suhbah tidak bisa dibuang. Kalau dibuang suhbah, meskipun ada zikir dan mujahadah tidak berguna. Suhbah itu rukun asasi yang paling utama. Itu sebab dikatakan at-tariqatu hiya syaikh wasyaikh huwa suhbah. Karena untuk mentransfer ya nilai-nilai positif kepada orang itu memang sarananya adalah suhbah, mahabbah, qudwah. Baik. Nah. وقال سيدي أحمد بن الرفاعي رحمه الله مصاحبة أهل التقوى نعمة عظيمة من نعم الله على العبد. وقال أبو السعود بن أبي العشائر رحمه الله من أراد أن يعطى الدرجة القصوى يوم القيامة فليصاحب في الله ومن أحب أن تصرف عنه مرارة الموقف فليطعم أخا في الله شيئا من الحلوى. وفي الحديث من وافق من أخيه شهوة غفر له. Nah, Sidi Ahmad Ar-Rifai mengatakan pergaulan kepada ahli takwa itu nikmat Allah yang agung ya, kepada hamba. Jika orang punya teman-teman, sahabat-sahabat ya, yang takwa-takwa, yang soleh-soleh, berarti ya, dia sedang mendapatkan nikmat Allah yang agung. Ketika seorang tidak punya tak punya teman seorang pun daripada orang soleh, dan berarti Allah bendu kepada orang itu. Ya, karena man yuridillahi khairan yufaqihu fid din, atau man yuridillahu bihi khairan Allahumma shalli ajlasahu ma'aman ya, ma'as salihin ya, atau kama qala ya. Perubahan yang didapatkan oleh seseorang dengan cepat itu adalah bergaul dengan para nasih, para waiz, para pemerhati atau para muslihin ya, para pemerhati sosial dan para kaum reformer lah katakan, untuk terus hidup dalam perubahan menuju kepada Allah, kebaikan. Dan Sayyidina Abu Su'ud juga berkata, seorang yang ingin mendapatkan, diberikan ad-darajatul quswa ulya ya, kedudukan yang tinggi, artinya derajat ini kedekatan kepada Allah yang maksimal, katakan begitu. Derajatnya darajatul qurub indallah ya. Kenapa yang diberi oleh Allah kebaikan-kebaikan, berarti itu maknanya orang itu didekatkan oleh Allah. Jadi dekat itu orang yang muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah itu bukan yang menambah bilangan ibadahnya yang banyak, kuantitas, bukan sama sekali ya. Tidak ada maksud seperti itu, agama itu tidak ada. Tapi muqarrabin itu adalah orang yang telah diilhami, diinspirasikan oleh Allah keinginan-keinginan baik, kecenderungan bersama kepada kebaikan, orang yang baik, lingkungan yang baik, dan ingin berbuat baik ya, iman dan ilmu kan itu ya, orang yang mendapat darajat kepada Allah, tingkat-tingkat untuk terus dekat kepada Allah. Dan kata Sayyidina Abu Su'ud, orang yang ingin diberikan derajat yang luhur di hari kiamat, maka bersahabatlah karena Allah. Ya, kita bisa lihat dalam kehidupan sosial, ikatan persahabatan karena Allah itu mana? Ya, orang nggak mau bergaul, nggak ada keuntungannya, dunia itu nggak ada. Ya, apalagi dia harus bayar kepada pergaulan itu tuh susah. Apa untungnya saya di situ, kan begitu ngitungnya. Ya.
Nah, persahabatan karena Allah adalah murni untuk membangun ummatan khairu ummah, ya, untuk terus melanjutkan al-istinab istinab hayat al-islamiyah, melangsungkan kehidupan Islam, ya. Nah, kemudian barang siapa yang ingin diselamatkan, dijauhkan, dipalingkan oleh pahitnya mauqif yakni yaumul mahsyar, ya, maka hendaklah dia memberi makan kepada saudaranya yang hubungannya karena Allah, meskipun sedikit dari makanan gitu yang membungahkan dialah, maka skinayanya adalah makanan yang manis-manis. Ya, nanti ngasihnya permen, duit ya, duit gitu, pada baik buat beli permen gitu. Ya. Syai'an minal halwa gitu. Maka di Arab itu kalau minta baksis, ya, ainal halawah katanya gitu. Artinya yang menyenangkan. Ad-dunya khulwatun hadirah. Ya. Meskipun ini palyut'im akhan billahi syai'an minal halwa, secara lafzi, ya, maka kita sering melihat para masyayikh sering membagikan permen dengan, ya, ashabnya itu, ya, memberikan permen yang manis-manis. Nah, kemudian dalam hadis juga dikatakan man wafaqa min akhihi syahwah, barang siapa yang nyocoki keinginan saudaranya itu kita dapat ampunan. Ngepasi keinginan orang, keinginan saudara kita, itu Allah, ya. Itu sebabkan orang itu menolong saudaranya itu semestinya jangan sampai orang itu minta ngomong, apalagi sampai minjem terus dia datang dengan hina dina rendah, itu jangan sampai seperti itu. Mestinya punya wa'yun yang hai gitu. Ketika ngelihat saudaranya, ya, perlu, meskipun kamu enggak perlu itu, ya, itu hanya terjadi pada suhbah. Kalau manhaj artinya suhbah itu, ukhuwah itu, mahabbah itu ada di masyarakat, ya, sebetulnya perselisihan itu tidak membawa kepada kebencian. Ini kita datang sudah, ya, dengan rasa rendah diri, ngomongnya ketakutan gitu. Mau apa kamu? Mau pinjam uang? Itu sudah sudah rendah itu rasanya. Udah gitu ditanya buat apa? Wah, itu, ya. Itu kalau nanya buat apa itu sudah hilang, itu ukhuwah itu hilang sudah, ya. Maka nggak ada ukhuwah di situ. Sudah buat apa ditanya bayarnya kapan? Ya. Mampu nggak kamu bayar? Itu sudah, ya, tidak khairu ummah. Jantungnya itu, ya, baik itu fardian, ijtimaiyan, itu sudah tidak hidup, mayit, sudah tidak ada. Nah, ini man wafaqa min akhihi syahwatan ghufira lahu, ya, diampunkan Allah. Nah, wa qala Syekhul Wafaiyah rahimahullah la tabi'u dzarratan min al-hubbi lillahi aw fillahi bi qanatira min al-a'mal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Wa qala Sidi Ali Wafa idza ahbabta akhan fillahi fahfadhu tazdad bihi man ahbabtahu mimman ahbabtahu min ajli. Wa qala Syekh Abdul Mawalid Asy-Syadzili rahimahullah alayka bi takthiri sawadil qaum fa inna man kathara sawadal qaumin fa huwa minhum. Allah, Sidna Ali Syekh Al-Wafaiyah, Syekh Wafaiyah itu Sidna Ali Wafa, ya, ya, min ashabi Sazili, min Maghrib, ya.
Ma ma'na la tabi'a dzarra min al-hubb? La tabi'a? La tabi' dzarratan. La tabi', na'am. La tabi' dzarratan, jangan kau jual satu zarrah, sesuatu yang paling kecil ya, dari cinta yang karena Allah atau cinta di dalam Allah itu ya, biqanatirin minal amal, dari qanatir itu tumpukan ya, sesuatu yang akumulasi gitu, akumulatif yang banyak ya, maka bendungan itu kan disebutkan nanti numpuk-numpuk itu daripada amal ya. Artinya bahwa amal itu tidak dapat membeli sedikit cinta pun ya, tapi dengan cinta amal itu menjadi besar, menjadi mulia. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Ada orang uhibbuhum walastu minhum. Aku mencintai tapi aku enggak sama dengan mereka, tapi dengan cinta itu jadi sama. Gitu. Ya maka memberi dengan sesuatu yang kecil meskipun cinta itu lebih menyenangkan daripada memberi banyak tapi dengan kesombongan dan keangkuhan dan lain sebagainya. Nah, Sidi Ali Wafa mengatakan, jika engkau mencintai saudara karena Allah ya, maka peliharalah ya, karena dengan demikian akan bertambah ya, dengan cinta itu dari orang yang kau cintai karenanya. Dan Sidi Abdul Mawahib Asy-Syadzili ya, Sidi Abdul Mawahib Asy-Syadzili mengatakan, alaika bitaksiri sawadil kaum, yakni memperbanyak orang-orang kaum ini, artinya orang-orang yang soleh, artinya berkumpul kepada mereka untuk ketaatan. Itu taksir sawadil kaum, yani ijtama'a ma qaumin ala ta'atillah ya. Karena itu fahuwa minhum. Karena begini ya, bagaimana kita mau memperbanyak sawadil kaum ya, bagaimana memperbanyak golongan orang mulia ini lebih dominan. Kita bukan bagian dari mereka. Kita kan disuruh memperbanyak jumlah orang baik kan gitu. Nah, kita kan tidak sama dengan mereka. Maka dengan kita berhimpun bersama mereka, maka itu namanya memperbanyak orang baik. Kalau kita jauh dari orang baik, maka jadi tidak sawad ya, tidak dominan. Yani alaika bitaksiri sawadil kaum, yani alaika an tajtami' ya ma'a qaumin fi ta'atillah fa anta minhum, gitu maksudnya. Kalau kita bersama dengan mereka, maka kita masuk kepada sawadul kaum. Tapi kalau kita jauh, susah untuk bertemu dengan mereka dan mendapat keberkahan-keberkahan. Salah satu keberkahan bersama mereka itu kan ketika Allah mau bendung nggak jadi, itu karena ada mereka. Gitu. Ini juga sesuai dengan hadis. Ini fa inna man katsara sawada qaumin fa huwa minhum. Ini maksudnya alaika bitaksiri sawadil kaum, itu adalah sebuah penjelasan lain ya, dari hadis ini, man katsara sawada qaumin fa huwa minhum. Itu al hadis. Baik. وقال أيضا إذا رأيت نفسك معرضة عن ودادة أهل الله فاعلم أنك مطرود عن باب الله
وقال أيضا عليك بصحبة الفقراء فإنه لو لم يكن إلا أخذهم بيدك يوم القيامة مع ما يحملون عن أصحابهم في دار الدنيا من المصائب لكان في ذلك كفاية وكم استضيء لصحبتهم فقير وجبر كثير وارتفع وضيع وستر شنيع وهلك ظالم وارتفعت مظالم وفيهم ورد الحديث فيهم ترزقون وتفضلون وترحمون. Nah, kemudian Sidi Abdul Mawahib juga berkata, jika engkau melihat dirimu menjauhi, berpaling bertentangan gitu, yang mereka orang ahlillah itu kemana kita melihat begitu keadaan kita mu'ridah untuk membangun tali kasih kepada ahlillah, itu sebetulnya berarti kita matrud an babillah, terusir dari pintu ma'rifat, pintu syuhud kepada Allah ya, karena proses untuk mendapatkan kerohanian sifat jiwa itu ya suhbah ya, suhbah. Maka syariat itu turun di Madinah setelah terjalin suhbah ya, maka ketika mental sahabat itu adalah mentalnya Muhammadiyah, maka ketika syariat Muhammadiyah itu turun, maka dia segera melakukannya ya, dengan cepat. Namun orang sekarang bergaul dengan orang soleh itu ada kepentingan lain supaya dunianya berkah ya, dagangannya maju begitu. Jadi sifatnya materialistik ya, seperti orang-orang kaya dekat kepada ulama itu kan supaya kemudahan ekonominya itu makin terbuka. Udah gitu orang kaya ngajak besan pisan karo kiai lah itu ya, karena dia mulia dengan hartanya, sementara ada orang kok nggak punya harta malah lebih mulia gitu. Wah, ini harus jadi jalan untuk membangun kepercayaan ekonomi ya. Al-Fakir sering mendapat tawaran dari orang-orang kaya untuk mempublikasi dakwah saya katanya. Saya pikir nggak yakin, ini mesti mempublikasi ekonomi dia ini, dan itu terjadi di mana-mana ya, terjadi di mana-mana ya, nggak ada orang kaya kalau mau ibadah ya membiayai agama itu, tapi kalau malah pengen bersahabat dan tetap tidak melihat ada fakir miskin, ada bangunan masjid, ada ya, meskipun karo kiai yang masih banyak, itu min syahwatin khafiyah ya. Itu sebab saya sering begini, orang kaya-kaya itu yang bisa istrinya mesti satu, tapi kiai itu mesti banyak dan yang biayai orang kaya gitu loh ya. Ya, karena orang kaya lahirin anak banyak-banyak nanti repot gitu ya. Karena ibadah itu kan di mana Allah iqamatullahi iyah, itu di mana Allah dudukkan situ, itu ibadah. Maka iradatu kat tajrid katanya, ma'a iqamatillahi iyak bil asbab ya, itu inkhitatun minal himmatil aliyah. Iradatuka al asbab la tajrid ma'a iqamatillahi iyak bil asbab, itu syahwatun khafiyah. Orang kaya pengen sholat puasa Senin Kemis ya, terus zikir, tapi pelit, nggak bisa, itu nggak ibadah. Yang sholat dan zikir itu kiai, ini malah kiai nggak sholat, nggak zikir, nggak qiyam, nggak zikir ya kan. Pegawai pemerintah itu mempermudah rakyat itu ibadahnya, nggak apa-apa ya, wala qiyam wala siyam, tapi dia melakukan ibadahnya yang utama itu Allah tutupi, itu din. Nah, akibat konstruksi ya, ketakwaan pada setiap individu itu tidak betul, maka tidak terbangun itu masyarakat yang
khairu ummah, yang terbaik itu. Saya melihat ada pegawai pemerintah atau orang kaya, wah puasa Senin Kamis ini luar biasa, tapi mempersulit rakyatnya luar biasa itu. Ya. Ngajinya nggak usah ngaji, nggak usah puasa Senin Kamis, melayani masyarakat itu ibadah. Itu ibadah yang melebihi, bukan menyamai, melebihi kiai yang qiyam terus itu. Melebihi. Nah, ini karena pandangannya materialistik. Ya. Orang kan hanya mikirnya kerja, pensiun, baru taubat. Enggak sampai pensiun, enggak sampai taubat. Mati ya, itu din hilang dari kehidupan sosial. Ya, saya pernah bersama dengan Syekh dulu masuk ke sebuah masjid di Jakarta. Pertama datang ke Nusantara itu, lihat di masjid itu perempuan sholat, mukenanya kan panjang-panjang itu. Masya Allah, katanya muslimah di Indonesia itu sempurna. Pakaiannya seperti itu, dia kira itu jilbab. Nanti keluar tuh dengan mukena itu. Udah begitu pulang, berbalik melihat orang pada keluar. Loh, rupanya pakai pada rok pendek, pada cakep-cakep, pakai bedak keluar dari masjid. Yang sholat tadi di dalam itu mana? Ya itu. Enggak, saya enggak melihat ini. Yang pakai mukena itu rapi mana? Enggak ada. Ya itu sudah dibuka mukenanya untuk sholat. Ya, di mana-mana antara din wal hayat, ya, tidak connect antara kehidupan dan agama itu. Dia mengira itu ibadah tuh di situ tuh. Ya. Orang nyari duit itu nggak ibadah. Justru orang rabine pampat nyari duitnya wekel, itu ibadah yang paling mulia itu di sisi Allah itu. Nggak usah mikirin puasa Senin Kamis, nggak usah. Sudah. Ya, cuman dia merasa nggak ibadah. Jadi ya Allah, nantilah kalau saya sudah kaya baru saya masuk masjid, saya tinggal usaha. Itu agama apa itu? Itu agama materialistik. Nggak ada agama Islam ini. Ya. Maka para masyayikh itu sering menyebut kiai yang 24 jam di pondok dengan ngajinya, jamaahnya, doanya, baca Qur'annya, ya, dakwahnya itu, dibanding dengan orang yang di pasar induk misalnya jualan kotor-kotor itu, ya. Penilaian ahlillah itu mengatakan huwa a'bad minnuh, katanya. Yang di pasar itu, yang di mall itu lebih beribadah daripada kiai yang dalam pondok. Ya. Itu juga kalau dia dapat sidq ma Allah di situ. Ya, ini untuk makanya kan rubba ta'atin, kama qala Sidna Abdul Qadir Al-Jilani, rubba ta'atin awrathat izzan wastikbara. Tapi rubba maksiatin awrathat zullan wan kisara. Jadi orang sepi menilai ketika orang soleh itu ditakdirkan untuk maksiat, sebenarnya Allah menyayanginya agar dia tidak merasa soleh dan terus dia merasa berdosa. Ya. Itu etika suhbah itu mesti dibangun. Kalau tauhidnya tidak ada, memang gagal. Ya, agama tidak disebarkan dengan konsep suhbah, ya, maka terjadi perselisihan, permusuhan dan lain sebagainya. Allah dan juga berkata, hendaklah kamu bersubah kepada orang fuqara. Ya. Hendaklah kamu bersubah kepada orang fuqara, fa innahu lam yakun illa akhdhuhum biyadik yaumal qiyamah ma'ama yahmiluna ashabihim fi dari dunia minal masaib lakana fi dzalika kifayah. Jika bersubah kepada orang
fuqara meskipun mereka hanya di hari kiamat nanti menuntunmu, mengambil tanganmu, bersama dengan apa yang mereka pikul dari golongan mereka di dunia daripada musibah, itu sudah cukup. Ya, berapa banyak orang-orang fakir itu memberikan katakan pertolongan lah, ya, kepada orang yang dipergaulinya. Ya. Seperti di apa, jubiro kasirun, ya, wartafa'a wadi'un wasutira syani'un, ya, segala kasir itu kesedihannya, ya, kesedihannya dihibur, ya, wartafa'a wadi' diangkat ya, kedudukannya, ditutupi perbuatan buruknya, ya, dan juga hancurnya orang yang zalim dan terangkatnya orang yang dizalimi, ya, itu adalah dengan sebab orang fakir. Kalau juga di akhirat kita tidak ditolong oleh mereka, tetapi di dunia itu kita sudah selamat dari, begitu maksudnya, selamat dari murka Allah dengan sebab adanya mereka. Ya. Meskipun di akhirat kita tidak dibimbing oleh mereka, tetapi di dunia ini banyak kemurkaan Allah itu terhalang oleh mereka, itu sudah cukup. Gitu maksudnya. Ini adalah yang disebut abdal. Ya, kan para aulia ada dibagi berapa tuh? Abdal, Nuqoba, Nujaba, Autad, apa semua. Yang lain tuh tidak ada dalilnya, yang ada dalilnya abdal saja. Nah, orang yang memang Allah kasyafkan dari perkataan abdal ini, maka tersingkap nama-nama atau ya katakanlah gelar-gelar lain untuk para wali, ya, yang mengkias kepada abdal, dan mereka lah yang kasyaf, ya. Oleh karena itu saudara kita di sana sering mengutuk istilah-istilah itu, nujaba apa itu bid'ah, sudah agama lain, itu bukan Islam, ya. Dalilnya adalah abdal, karena dalil abdal itu banyak sekali. Ini salah satunya. Wafihim, tentang mereka itu ada hadisnya. Artinya orang-orang fuqara yang justru membuat kita itu menjadi selamat di dunia ini. Ya. Seorang yang wadi jadi irtafa. Ya. Orang yang kasir, orang yang hina jadi, ya, terhibur, apa? Bihim turzakun wa tumtarun wa turhamun. Bihim itu, ya, kepada abdal. Itu di bawah juga ada al-budala bisyam wa hum arba'una rajulan. Kullama mata rajulun abdala makanahu rajulan. Ya. Ada lagi la yazalu fikum sab'ah, katanya. Mesti ada 7 orang itu tidak pernah putus. Ya. Bihim tunsarun wa bihim tumtarun wa, ya, wa bihim turzakun hatta ya'tiya amrullah, itu ada hadis. Ya, ada lagi al-abdal fi ummati salasun. Gitu. Ya. Dengan sebab artinya abdal itu orang yang membawa kepada kebaikan, jiwa-jiwa baik, ya, yang selalu mewarnai masyarakat sosial yang baik tanpa mesti mengaku dia sebagai tuan guru. Ya. Katakan orang-orang abdal adalah orang yang bangun rohani orang tanpa ada ikatan murid guru. Ya.
Nah ini abdal, dan itu selalu ada di mana-mana. Orang kalau tidak dengan kacamata spiritual tidak mengerti bahwa orang baik itu. Kita sering mendengar dulu ada orang yang katakan tidak alim tapi soleh katanya. Mungkin saja alim tapi kita tidak ada ikatan ya, ilmu begitu. Tetapi banyak masalah-masalah umat, mendapat nasihatnya, dan lain sebagainya. Al-muhim, para ahlillah ya, itu memberikan pertolongan, menjadi sebab ya, pertolongan Allah. Kalau tidak disiksa di akhirat, di dunia pun kita selamat. Kita salat dulu ya. Habis salat kita sambung. Naqifuna walhamdulillah.